Nah, kereta api cepat pertama Jakarta-Bandung di Oktober 2023 mulai beroperasi ya teman-teman. Ini perjalanannya. Di groundbreaking kalau tidak salah tahun 2016 ya. Jadi 2016 ke 2023 kurang lebih 7 tahun pembangunannya. Agak molor-molor dari rencana operasi. Kalau nggak salah di 2019 ya. Nah, ini dia entry gate menuju ke stasiun KCC Halim ya teman-teman. Ini keberangkatan, ini kedatangan. Keberangkatan. Coba kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebenarnya selain pendapatan tiket juga ada pendapatan non tiket. Nah, ini teman-teman, pendapatan non tiket adalah tenant directory. Di second floor ada beberapa yang populer ya teman-teman. Kopi-kopi. Juga tentu saja retail, nih ada Alpha Express. Ada Mandiri Long di lantai 2. Nah, jadi teman-teman yang memilih agak-agak sedikit luxury bisa menggunakan long yang biasanya berbayar ataupun juga ada yang langganan barangkali ya. RATP belum bercoba. Sejauh ini dari RATP belum pernah mencoba ke Bandung ataupun sebaliknya, namun sudah berkunjung untuk kedua kali ke area ini. Ingin melihat sejauh mana dinamika atau apa hal-hal yang baru yang ada di tempat ini. Nah, jadi kuliner terutama ya dominasi dari tenan-tenan di sini. Berikut juga ada handicraft atau ini ya merchandise. Ini teman-teman. Nah, ini untuk entry gate menuju ke area penumpang. Coba kita intip ya. Ada apa saja di dalam? Ada maca. Ada maca nih. Maca, yes please. Nah, ini teman-teman area penumpang di mana ada security check-in. Kalau RATP perhatikan memang tipikal yang menggunakan bus adalah turis ya, bukan penumpang reguler juga teman-teman. Bisa dilihat dari profilnya ya. Handicraft merchandise ala Indonesia, banyak gaya pilihannya. Juga kuliner. Ini checkpoint menuju ruang penumpang ya. Di kiri kanan rupanya sebagai entry gate juga ya, berfungsi sebagai entry gate. Berapa tiket menuju ke Bandung? Tergantung ya, dinamis teman-teman ya. Tiket menuju ke Bandung atau sebaliknya dinamis sesuai dengan jam keberangkatan, juga weekday atau weekend. Mulai dari 265 ya, sudah perhatikan. Ekonomi premium, kelas bisnis, dan eksekutif. Ada 3 pilihan ya. 600.000 kalau tidak salah ya untuk eksekutif. Di bawahnya ada bisnis dan tiket ekonomi premium yang dinamis sesuai dengan jam keberangkatan. Rata-rata 275 hingga 300.000 per keberangkatan per orang. Nah, jadi selain dinas, kalau data perhatikan juga bahwa tipikal penumpangnya adalah yang traveling atau turis ya teman-teman. Ini tenannya teman-teman. Ada Sarinah juga. Ini Sarinah lebih banyak mengusung tema handicraft ya, kerajinan Indonesia. Tekstil, ada juga merchandise ala Indonesia. Nah, teman-teman yang Mandiri Long, nah Mandiri juga salah satu channel delivery dari penjualan tiket teman-teman, melalui Lipin Mandiri teman-teman. Ada channel menuju ke akses ke KCIC untuk pembelian tiket teman-teman. Nah, salah satu mungkin
Yang menjadi tawaran adalah ada Along Mandiri Long di lantai 2. Seperti apa Mandiri Long? Udah TPM belum pernah mencoba, karena memang belum mencoba juga untuk penggunaan bus ini ke Bandung ya. Nah, ada toilet di sini. Kita coba lihat ya sejauh mana performa mengenai toiletnya. Pastinya bisa seperti halnya di bandara ya, di mana spotless, toiletnya keren, tidak ada noda-noda dan bau-bau yang tidak semestinya ya teman-teman. Toilet wanita dan toilet pria, ada juga aksesibel, ada kamar bayi juga. Nah ini tidak jauh dari entry gate menuju ke area penumpang atau long. Nah ini area untuk wastafel, ini area untuk toilet, dan nah seperti ini. Cukup banyak ya, wangi juga sih. Toilet pria, stasiun KCIC Halim. Nah, selain pembelian tiket melalui online, teman-teman, ada juga vending machine di sekitar stasiun Halim ini ya, mesin tiket. Ada beberapa unit nih, teman-teman. Barangkali sudah agak jarang ya penggunanya dibanding juga dengan pembelian online melalui website ataupun melalui aplikasi ya, teman-teman. Seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan. Channel online-nya cukup banyak ya teman-teman. Ada yang melalui perbankan, ada juga melalui situs KCIC, ada juga melalui PT KAI ya. Nah, sayangnya bahwa setelah 3 tahun beroperasi, WUS belum menunjukkan tanda-tanda profit ya teman-teman, atau bisa menutup biaya operasional. Nah, PSBI sebagai pemegang saham WUS dari BUMN Indonesia, gabungan 4 BUMN, per semester 1 2026 ini tercatat rugi sekitar 5,13 triliun. Dan ini melonjak dibanding kerugian sepanjang tahun 2025 sebanyak 4,99 triliun dan juga tahun 2024 sebanyak 4,19. Jadi naik selama 3 tahun ini ya kerugiannya. Sayang sekali. Nah, sementara juga bahwa WUS ini juga belum berhenti bermasalahnya terkait dengan kewajiban pembayaran cicilan bunga ya teman-teman, cicilan bunga yang kabarnya sekitar 1,2 triliun per tahun. Bahkan ada yang menyebut juga sampai 2 triliun ya teman-teman. Nah ini akan jadi bom waktu bila mana tidak segera diselesaikan baik oleh Danantara sebagai holding ya BUMN Indonesia atau juga pemerintahan yang awalnya memang bisnis to bisnis ya teman-teman. Pembiayaan dari kereta cepat atau WUS ini teman-teman. Pemandangan ke LRT Jabodebek di sisi selatan stasiun KAI WUS Halim. Nah ini kantor pusatnya dari KCIC Halim, KCIC maksud saya, di stasiun Halim. Ini ada parkir kendaraan dan juga drop off di stasiun KCIC Halim di selatan. Sementara untuk keluar dari stasiun Halim ini berada di sektor utara. Jadi drop off di selatan teman-teman ya, yang belum pernah ke sini. Dan di sebelah utara adalah untuk area exit ataupun keluar dari stasiun Halim, termasuk juga kedatangan penumpang. Nah, gegara investasi PT KAI di WUS ini berdasarkan laporan konsolidasi PT KAI HALP atau semester 1 tahun 2026 ini, kerugian PT KAI di investasi WUS sekitar 3 triliun yang ditanggung oleh PT KAI ya di hasil investasi di PT PSBI gabungan 4 BUMN Indonesia. Dan walaupun secara keseluruhan bisnis PT KAI moncer dari tahun 2025 ada kenaikan ya, dengan adanya kerugian di investasi di PT WUS ini, kerugian di kereta cepat ini justru menggerus laba yang cukup besar ya. 4,66 dikurangi 3 triliun kerugian di WUS ya, akhirnya kerugiannya cukup banyak ya. Dan ini progresnya adalah melejit ya kerugiannya dari angka yang di bawah
1 triliun, kemudian tiba-tiba melonjak menjadi 3 triliun kerugian PT KAI di WUS. Nah, lalu lantas bagaimana pemerintah menyikapi kerugian yang melejit ini, terutama untuk BUMN Indonesia ya posisinya, ataupun juga way out untuk pembayaran bunga, barangkali juga nanti cicilan pokok, yang kabarnya lebih dari 40 tahun ya, term atau tenor dari pembayaran cicilan pokok. Karena merupakan kredit investasi ya, yang artinya bahwa ada komponen bunga di sana, ada juga komponen bunga utang dan pokok utang. Dan dicicil sekaligus biasanya kalau kredit investasi. Mungkin juga di awal-awal ada semacam penundaan untuk ya pembayaran pokok ya, hanya pembayaran bunga.